Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semuanya. Petunjuk kebaikan, petunjuk di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam melakukan amal saleh serta menjauhkan kita dari kemaksiatan dan semua yang Allah larang. Karena pada dasarnya manusia itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka ketika Allah hidupkan mereka, Allah ciptakan mereka untuk menjadi khalifah di atas muka bumi yang sebenarnya, yaitu mereka yang melakukan ketaatan. Karena orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mereka lah yang pantas menjadi pemimpin yang sebenarnya, pemimpin yang di bawah naungan Allah Azza wa Jal. Makanya, dan semua manusia itu merupakan pemimpin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Semua kalian itu merupakan pemimpin dan kalian akan dimintain pertanggungjawabkan terhadap apa yang kalian pimpin. Dan setiap diri kita ini pemimpin buat diri kita sendiri. Nah, orang-orang yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, ini merupakan manusia yang seutuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Disebut ahsani taqwim di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu mereka yang beriman semenjak muda. Ketika mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal semenjak muda, maka pada dasarnya mereka adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan penciptaan yang terbaik, baik terbaik dalam segi fisik ataupun terbaik dalam segi hatinya. Karena yang Allah inginkan bukan sekedar fisiknya saja, tapi kebaikan yang terjadi itu adalah terbaik dari dalam hati. Tapi ketika kita melakukan kemaksiatan dan kita mengingkari Allah Azza wa Jal dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi manusia yang paling buruk. Sebagaimana Allah mengatakan, thumma radatnahu asfala safilin.
kemudian Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan serendah-rendahnya. Bahkan Allah mengatakan di ayat yang lain, hum kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada itu. Inilah bagaimana buruknya ketika mereka mengingkari Allah Azza wa Jal dan mengingkari aturan Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Sering kita itu dalam melakukan amal saleh, ya, kita merasa amal soleh kita diterima. Kita merasa bahwa amal soleh kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu yang terbaik. Kita merasa bahwa kita sudah melakukan perintah Allah. Tetapi sejalan dengan semua itu, ya, banyak orang yang justru tidak menampakkan bekas amal solehnya. Banyak orang yang setelah melakukan amal soleh yang rasa diterima tadi, justru setelahnya melakukan kemaksiatan. Apakah ini disebut dengan orang-orang yang diterima amal solehnya, atau justru mereka yang tertipu dengan amalnya sendiri? Yang mereka merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan orang-orang yang taat, sudah menjadikannya orang-orang yang diberikan hidayah. Tetapi dalam kenyataan hidupnya mereka justru banyak melakukan kezaliman. Dohirnya taat sama Allah luar biasa, tapi kenyataannya di balik ketaatannya justru melahirkan kemaksiatan. Apakah ini yang disebut dengan orang-orang yang saleh yang sebenarnya? Maka insya Allah kita akan mempelajari jawabannya bersamaan dengan kajian semua ini. Perlu kita fahami, para ulama menjelaskan tanda-tanda diterima amal soleh itu ada dua. Ya. Hal yang pertama adalah Allah akan mudahkan melakukan amal soleh setelahnya. Kalau amal soleh yang pertama itu tuh diterima. Ini sejalan dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Allah juga mengatakan dalam surat Yunus ayat 26, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka mendapatkan pahala. Husna di sini adalah surga dan mereka mendapatkan tambahan. Maka tidak ada balasan kebaikan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam apa yang mereka perbuat di dunia, melainkan Allah akan memberikan kebaikan juga di akhirat. Allah akan berikan kebaikan itu terus-menerus. Bahkan sebagian para ulama terdahulu mengatakan min thawabil hasanah al-hasanah ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya. Dan sebaliknya, dan di antara balasan keburukan, kemaksiatan adalah kemaksiatan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit yang dihasilkan dari kemaksiatan, maka Allah tambahin lagi penyakitnya. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hukuman orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah kemaksiatan setelahnya. Kemaksiatan dari sebelumnya menghasilkan kemaksiatan setelahnya. Makanya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan lalu melanjutkan dengan kebaikan yang lain, maka itu tandanya diterima amalnya yang pertama. Tapi barang siapa yang melakukan kebaikan justru malah melanjutkannya dengan keburukan, maka itu tanda tertolaknya amal. Ini yang kita harus pahami. Karena ada sebuah pepatah Arab mengatakan, al-hasanah taqulu ukhti ukhti, wal ma'siyah taqulu ukhti ukhti. Ingat, kebaikan itu
akan manggil yang sejalan sama dia. Maka dikatakan amal kebaikan itu akan menyuruh, wahai saudaraku, sini, sini, sini. Siapa yang dipanggil? Kebaikan yang lainnya. Maka ketika Allah melihat itu sebagai sebuah kebaikan, maka Allah akan mendatangkan kebaikan yang lainnya bersamanya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang melakukan amal buruk, amal buruknya akan memanggil yang lainnya. Makanya orang-orang yang buruk itu lebih senang kumpul sama yang buruk juga. Sedangkan orang-orang yang baik, mereka akan nyaman dengan yang baik. Karena pada dasarnya, seseorang itu mereka senang berkumpul dengan orang-orang yang sejalan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadakum man yukhallil. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Artinya dia akan bersahabat, dia akan berkumpul dengan orang-orang yang sejalan sama dia. Kalau dia suka melakukan amal saleh, ya, ketika dia memperhatikan dirinya dalam melakukan amal, dia selalu mengawasi dirinya, maka dia nggak akan pernah mencari teman kecuali yang baik juga, yang suka ngawasin dirinya juga. Tapi ketika seseorang melalaikan dirinya, dia akan senang berkumpul dengan orang-orang yang melalaikan dirinya. Inilah gambaran sebenarnya amal itu diterima dan ditolak. Ini yang pertama. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh masalah kebaikan yang melahirkan kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Kata Rasulullah, hendaklah kalian berbuat jujur, berkata jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Kejujuran amal saleh. Kemudian Allah akan berikan dari kejujuran kebaikan setelahnya. Ya, kemudian kebaikan itu mengantarkan ke surga. Maka orang-orang yang terus berbuat baik akan mengantarkan kepada hasil akhir, yaitu surga. Sehingga orang-orang yang melakukan kebaikan tadi, ya, akan menghasilkan hidup yang baik juga. Jadi baik ketemu baik, subhanallah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki ataupun perempuan, maka kami akan berikan, sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan dia penghidupan yang baik. Dalam tafsir Muyassar penghidupan yang baik, kita bisa bayangkan ayat ini. Ya, ketika seseorang itu melakukan amal saleh disertai dengan keimanan, kalau sudah Allah ridho, kebaikan yang dia lakukan menghasilkan kehidupan dunianya yang baik, yang datang kepada dia yang baik-baik. Sehingga mereka menghasilkan kebahagiaan. Makanya dalam tafsir Muyassar disebutkan apa? Allah akan membuat hidupnya bahagia dan tentram di dunia. Yaitu kebaikan yang menghasilkan kebaikan. Kebaikan yang membuat setelahnya bisa berbuat baik. Walaupun harta mereka sedikit. Makanya kalau kita bicara, ketika kita melakukan amal saleh, kemudian kita bicara hati kita gusar, ya, hati kita nggak tenang, maka kita harus koreksi diri. Karena sesungguhnya amal saleh itu melahirkan ketenangan hati. Karena Allah mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin dalam surat Al-Fatah ayat 4. Allah katakan dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'imanihim, supaya keimanannya semakin bertambah. Makanya Allah berikan kehidupan yang baik luar biasa. Kehidupan yang mereka dipenuhi dengan keberuntungan. Sebagaimana Allah juga mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah katakan mereka itu ala hudam mir rabbihim, orang-orang yang selalu Allah berikan petunjuk, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Hidupnya beruntung.
tenang, bahagia, baik karena amal soleh yang mereka lakukan, sehingga Allah ridho sama mereka, sehingga Allah jamin hidup mereka. Ini yang terjadi dari amal soleh yang diterima. Nanti kita akan jelaskan kalau sebaliknya. Kemudian yang kedua, amal soleh itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala terima, maka Allah akan membuat hambanya merasa amalnya tadi kecil, belum sempurna. Allah buat dia ingat sama banyaknya kesalahan dalam dirinya. Supaya apa? Supaya mereka selalu memperbaiki dirinya. Supaya mereka selalu mengawasi dirinya. Maka cara Allah membuat hambanya istiqomah di atas ketaatan, kalau amal salehnya diterima, Allah buat dia ingat sama dosa. Allah buat kesalahannya banyak, dirinya banyak kekurangan, bukan dirinya banyak kebaikan. Ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, di mana di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Imam Albani. Dikatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, yaitu surat Al-Mu'minun ayat 60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Mereka orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati mereka takut. Maka Aisyah bertanya, kata Aisyah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrikun. Apakah yang dimaksud dengan orang-orang yang takut tadi adalah orang-orang yang meminum khamr, mereka yang mabuk, ya, atau orang-orang yang mencuri? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, la ya binta Siddiq, bukan itu maksudnya wahai anaknya As-Siddiq. Tapi kata Rasulullah SAW, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Justru mereka itu yang puasa, subhanallah, yang sholat, yang sedekah. Lalu apa yang terjadi di balik amal salehnya? Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Sedangkan mereka takut gak diterima amalnya. Coba perhatikan kata Rasulullah, sedangkan mereka takut tidak diterima amalnya. Orang kalau sudah takut gak diterima amalnya, maka mereka gak bakal berhenti dari amal saleh yang dilakukan yang pertama. Mereka akan nambahin lagi, karena berharap di antara amalnya tadi dia berharap sama Allah ada yang diterima. Tambah. Itu yang terjadi. Dan itu caranya Allah membuat hambanya istiqamah. Sehingga kata Rasulullah, ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah yang bersegera melakukan kebaikan. Tapi kalau kita justru habis melakukan amal soleh, kita merasa bahwa amal soleh kita ini sempurna, bahwa amal soleh kita pasti diterima, apa yang terjadi? Maka kita bisa berhenti dari amal soleh itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang tertipu, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi. Kita bisa bayangkan di dalam surat Al-Kahfi di ayat 103 sampai 104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah katakan, Qul, katakanlah, apakah kami akan kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yang mereka usahanya tadi tersesat. Usahanya tadi tertolak. Usahanya tadi Allah nilai bukan kebaikan tapi keburukan. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Makanya di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ya, menggambarkan
orang-orang yang seperti ini, mereka melakukan amalan ya dalam posisi tanpa ada keikhlasan ya, dan tidak mengikuti aturan. Maka mereka bersikap justru mereka ridho sama kesalahannya tadi. Mereka merasa, oh ini yang terbaik. Maka mereka nggak mau koreksi diri. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di ayat yang lain. Surat Al-Furqan ayat 23. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan amalan-amalnya orang-orang munafik, yang mereka merasa aman dengan amalnya tadi. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Allah katakan, dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan. Dihadapkan dengan amalnya kelak di akhirat. Kemudian kami jadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Allah tolak semua nilainya. Orang-orang yang ditolak nilainya tadi, mereka merasa aman. Makanya kalau kita digambarkan, orang-orang yang seperti ini disebut sebagai apa? Orang-orang yang bangga sama dirinya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Lau lam takunu tudnibun." Kalau seandainya kalian tidak merasa berbuat dosa, ya, la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Aku takut perkara yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Al-ujubul ujub, bangga diri. Al-Imam Munawi menggambarkan orang-orang yang modelnya seperti ini. Apa yang terjadi? Dikatakan bahwa orang yang putus asa sama yang bangga diri ini sama. Samanya dalam hal apa? Sama-sama tidak mau mencari kebahagiaan. Anda bisa bayangkan. Tahu yang dimaksud kebahagiaan? Yaitu menambahi ketaatan, balik sama Allah sehingga hidup mereka bahagia. Bertobat sama Allah sehingga hidup mereka bahagia. Mereka nggak mau melakukan itu. Kalau orang yang putus asa, jelas dia nggak mau mencari kebahagiaan karena dia sudah putus asa. Lalu dengan orang yang bangga diri bagaimana? Orang yang bangga diri, mereka tidak mau mencari kebahagiaan karena mereka merasa sudah punya. Ini yang ketipu. Ini mereka yang tertipu, merasa, oh saya sudah punya banyak pahala. Saya sudah melakukan banyak kebaikan. Saya sudah memberikan sedekah di sana dan di sini. Amal jariah saya sudah banyak. Masa sih saya masuk neraka? Karena orang-orang yang seperti ini, seberapa besar amalan kita, ketika kita tidak ikhlas karena Allah, kita hanya ingin dipandang oleh manusia seakan-akan kita menjadi orang baik di depan mata manusia, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak butuh sama amal kita. Kalau sudah Allah nggak butuh, ya, maka Allah akan tolak semua amal itu. Karena Allah menerima dari hambanya yang ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipandang baik sama manusia, bukan karena ingin dipandang sebagai orang-orang yang taat dan yang soleh di depan manusia. Kalau kita bilang istilahnya mencari popularitas. Orang-orang yang mencari popularitas di balik kebaikannya, mereka yang tertipu yang sebenarnya. Tapi orang-orang yang khawatir sama dirinya sendiri dan amal solehnya takut ditolak, takut tidak diterima, maka mereka adalah orang-orang yang diterima amal soleh yang sebenarnya. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, alamat qabul amal, ciri-ciri atau tanda diterimanya amalmu adalah ihtiqaruh wal istiqlaluh wa sigharuhu fil qalbika hatta innal arif yastaghfirullah aqib ta'atihi. Dikatakan seorang itu merasa bahwa amalnya itu hina, amalnya itu masih kecil, dia ngerasa banyak salahnya. Sampai-sampai orang-orang yang benar itu yang mengenal Allah, mereka selalu istighfar selesai ibadah. Kenapa? Karena ngerasa amalnya banyak salahnya. Ya ikhwah, Rasulullah
orang yang paling sempurna amalnya dalam ruku dan sujudnya, Rasulullah membaca doa subhanakallahu wa bihamdika Allahumma ghfirli. Rasulullah beristighfar kepada Allah dengan mengatakan subhanakallah wa bihamdika, maha suci Allah dan segala puji bagimu, ya Allah, ampuni dosaku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keimanannya menjadi manusia yang paling beriman kepada Allah azza wa jalla. Tapi Rasulullah SAW memperbanyak istighfar. Ini yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika diterima amal salehnya, mereka semakin merasa takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Rasulullah katakan Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jal. Maka dari sini, ya, sehingga apa? Sehingga mereka pun mengetahui kewajibannya kepada Allah azza wa jal dan menyadari kualitas amalnya, serta mereka menyadari aib-aib yang nempel sama dirinya, maka niscaya mereka akan menutupinya dengan istighfar. Jadi habis melakukan amal soleh, taubat. Habis melakukan amal soleh, taubat. Karena taubat itu terjadi bagi siapapun dari hambanya, baik yang berdosa ataupun yang melakukan ketaatan yang ngerasa kurang. Dari sini ya ikhwah, kita akan sensitif sama yang namanya kesalahan. Kita akan terus minta kepada Allah petunjuk dan gak berhenti. Ada sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Pertanyaan ini kelihatannya bagus, tapi mengerikan. Ada seseorang mengatakan, Ustaz, saya ini sudah Allah kasih macam-macam. Harta sudah Allah kasih ke saya. Ya, kemudian anak juga Allah kasih ke saya. Anak saya sehat-sehat semua, anak saya baik. Saya sampai bingung. Mau minta apa lagi ya saya sama Allah? Subhanallah. Kelihatannya ini perkataan yang dia merasa bersyukur. Tapi pada intinya ini merupakan perkataan yang menjerumuskan dirinya. Dia lupa kalau dia itu butuh hidayah. Dia lupa kalau hidayah itu, ya, kita butuh setiap saat, bahkan setiap tarikan napas kita. Makanya orang-orang yang tertipu, dia melihat kebaikan yang Allah berikan hanya sekedar dunia saja. Kalau orang sudah dijamin dunianya, maka otomatis dia menjadi orang-orang yang kehidupannya menjadi kehidupan yang sempurna. Sudah. Kalau sudah sempurna, dia mau minta yang lainnya, dia bingung. Minta apa lagi? Padahal yang membuat seseorang hidupnya baik dan dinilai menjadi orang-orang yang taat di sisi Allah, mereka yang diberikan petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang bertakwa itu yang mereka sering introspeksi diri, yang mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka selalu merasa dirinya banyak kekurangan. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sadarilah, ya, bahwa kalau amal saleh itu mendatangkan amal saleh, dan juga amal saleh itu menjadikan kita semakin takut kepada Allah, dan juga semakin membuat diri kita banyak kekurangan yang kita lihat, maka ketahuilah itu di antara ciri-ciri diterimanya amal saleh. Kemudian yang berikutnya, ya ikhwah, karena pada dasarnya kita ini diperintahkan buat
melakukan amalan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Makanya seorang ulama mengatakan mengusahakan amal saleh agar sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih utama daripada memperbanyak amalan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Supaya Allah mengujimu siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan yang paling banyak amalnya, tapi Allah mengatakan yang terbaik amalnya. Maka dari contoh ini ada sebuah perkataan Abu Darda Al-Ghifari radhiyallahu an, dia mengatakan dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata dia, li an astayqana anna Allah taqbala minni salatan wahidatan ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Dikatakan, andaikan aku yakin bahwa Allah menerima satu salatku saja. Lihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga amalnya. Dia takut sehingga dia mengatakan, seorang sahabat ya, kalau seandainya Allah menerima satu amalku saja, aku yakin itu diterima satu salatku saja, niscaya lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Sedangkan para sahabat itu menjaga amalnya tiap saat, tapi mereka masih khawatir gak diterima. Makanya ada seorang tabi'in mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat, sedangkan semuanya takut menjadi orang munafik. Semuanya. Jadi gak ada yang merasa. Dan bahkan dikatakan juga, tidak ada yang mengatakan imanku seperti imannya malaikat Jibril. Gak ada yang ngomong seperti itu. Mereka semua khawatir. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perkataannya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Ya. Disebutkan bahwa wadattu law anni sya'ratun fi jambil mu'min. Dikatakan, aku berharap, kata Abu Bakar, kalau seandainya aku itu menjadi sehelai rambut di sisi orang mukmin. Karena saking takutnya, kepingin jadi satu helai rambutnya saja. Padahal Abu Bakar ini adalah sahabat yang terbaik. Bahkan sampai sahabat yang lain mengatakan, kuntu nukhayyiru fi zaman Nabi SAW. Dulu kami ini menilai para sahabat zaman Nabi SAW, menilai siapa yang baik. Maka kemudian mereka menilai yang terbaik Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib ditanya sama anaknya sendiri, siapa yang terbaik dari sahabat? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar ketakutan, takut kalau dia ini gak selamat. Makanya kepingin jadi satu helai rambutnya orang mukmin, yang dimana orang mukmin itu Allah jamin keimanannya. Ya. Ini contoh-contoh yang dimana orang-orang itu benar-benar Allah terima. Mereka semakin khawatir, sehingga mereka kepingin melakukan amal karena takut tidak diterima dan takut Allah adab. Ya. Bahkan ya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dia dan mengampuni dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahim." Allah katakan, barang siapa yang mengerjakan keburukan dan mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hamba-hambanya yang mereka taat. Mereka itu akan selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan ketika seseorang itu berkata jujur, berkata yang benar, maka Allah akan jaga amalnya. Bagaimana caranya? Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Dari sini Allah menjanjikan ada dua hal yang besar, yaitu apa? Yuslih lakum a'malakum. Dari perkataan yang benar tadi, dari amal saleh tadi, ya, Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Di dalam tafsir disebutkan, bagaimana Allah mengampuni dosa? Allah akan membuat hambanya, ya, diberikan petunjuk supaya bertobat dalam setiap kesalahan. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 135. Allah katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan fahisyah, keburukan, atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Allah SWT berikan petunjuk untuk langsung ingat kepada Allah sehingga mereka bertobat. Ini yang disebut dengan wa yaghfir lakum dunubakum. Sehingga Allah mengampuni dosanya dengan Allah memberikan dia petunjuk untuk bertobat dalam setiap kesalahannya, bersegera, bukan kemudian menunda tobatnya. Ini orang-orang yang diterima amal salehnya. Tapi orang-orang yang sebaliknya, mereka merasa ketika mereka sudah melakukan amal saleh, maka sudah cukup. Ketika berbuat dosa, kan banyak amal saleh, nanti bakal nutupin. Nah, ini yang ketipu. Makanya ya ikhwah, kita coba lihat bagaimana perbandingan antara yang diterima dan yang ketipu. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, jelas perbedaan antara yang husnudon sama yang tertipu sama dirinya sendiri. Husnudon sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Orang yang berhusnudon tadi, ya, akan mendorong lahirnya amal saleh. Di balik husnudonnya Allah Maha Pengampun, oh berarti saya harus berhati-hati sama kemaksiatan. Oh kalau Allah Maha Pengampun, oh berarti ya seharusnya saya melakukan amal saleh dengan baik karena Allah merahmati hambanya. Bukan kemudian tambah maksiat. Ada orang-orang yang tertipu, mengatakan apa? Ketika melakukan dosa, oh tobatnya nanti aja, kan Allah Maha Pengampun. Dia lupa, kalau ternyata ajal itu nggak nunggu dia siap atau tidak. Maka dari sini, ya, kita kelihatan jelas mana yang ketipu, mana yang diterima amalnya, yang berbaik sangka. Sehingga apa? Menganjurkan amal saleh, membantunya, menuntunnya untuk melakukannya. Ini sikap yang benar, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tapi sebaliknya, kalau seseorang melakukan amalan tadi ngajak dia buat pengangguran, berkelimang kemaksiatan, maka ini orang-orang yang tertipu. Habis melakukan amal soleh kemudian berhenti. Habis melakukan ketaatan kemudian berhenti. Ketika dia bekerja, setelah mendapatkan uang, maka dia pun kemudian melupakan yang memberikannya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang tertipu, sehingga lahir apa? Lahir kemaksiatan di balik itu. Maka kita sering mengatakan dengan ringannya kata-kata tobat maksiat, tobat maksiat. Seakan-akan itu suatu hal yang biasa yang tidak membawa efek apa-apa. Justru orang yang tobat kemudian maksiat, mereka adalah orang-orang yang tidak jujur dengan tobatnya. Orang ketika tobat, mereka akan memperbaiki dirinya. Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihah. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 70. Kecuali orang yang bertobat. Kemudian apa? Beriman dan melakukan amal saleh. Itu ciri-ciri orang yang bertobat, bukan kemudian bertobat setelah itu mereka bermaksiat. Ya, mereka mengatakan astaghfirullah. Karena dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, ketika seorang mengatakan astaghfirullah tsumma ya'ud, cukuplah seseorang dikatakan sebagai pembohong. Ketika dia beristighfar kemudian balik lagi kepada kemaksiatannya. Bukan kemudian beristighfar memperbaiki diri, tapi balik lagi kepada kemaksiatannya, mereka disebut dengan pembohong. Mereka membohongi Allah. Sedangkan orang-orang yang membohongi Allah sama saja mereka membohongi dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah buat mereka lupa sama dirinya.
Orang-orang yang bermaksiat dia tadi tahu hukumnya. Tapi kenapa mereka tetap melakukan kemaksiatan? Karena mereka disebut sebagai lupa diri. Mereka disebut sebagai orang yang tidak sadar. Mereka faham tapi tidak sadar. Sama ketika seseorang pemabuk, sedangkan dia sedang minum khamr, dia sedang mabuk, kita tanya kepada mereka, engkau sedang mabuk ya? Dia mengatakan, enggak, saya enggak mabuk kok. Saya seger-seger aja, tapi jalannya serong kanan, serong kiri. Ini sama dengan pelaku kemaksiatan yang ketika mereka bermaksiat, mereka merasa yang dilakukan aman-aman saja. Mereka yang tertipu. Ketika orang mabuk dikatakan engkau sedang mabuk, dia mengatakan tidak, saya tidak mabuk. Tapi dari perilakunya menunjukkan bahwa dia mabuk. Maka ya ikhwah, jangan pernah kita tipu diri kita. Kita mengatakan tidak apa-apa, sedangkan kita masih bermasalah dengan cara kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Ini efek dari orang-orang yang tidak diterima amalnya. Karena pada dasarnya orang yang berprasangka baik, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka lah yang mengharapkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengharapkan, harapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, itu yang disebut dengan harapan yang baik. Tapi justru ketika dia berharap, ya, membuat sikap berharapnya tadi tidak mau melakukan amal saleh dan bersikap berharapnya tadi meremehkan amal salehnya, meremehkan bahwa kalau saya melakukan amal saleh saya dapat apa? Mereka merasa bahwa amal saleh itu tidak mendatangkan manfaat buat dirinya, maka mereka yang disebut dengan tertipu. Ya. Makanya ada sebuah perkataan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dia mengatakan min dha'fi yaqinik, yang membuat keyakinanmu itu lemah. Apa? Anna ma fi yadika, sesungguhnya apa yang ada di tanganmu authaq mimma fi yadillah, lebih engkau yakini daripada apa yang ada di tangan Allah. Jadi kalau orang sudah merasa usahanya itu lebih menjanjikan daripada janji Allah kepada dirinya, bahwa kalau dia melakukan kerja, hasil kerjanya itu bisa menjamin hidupnya dia, daripada dia kemudian melakukan kerjanya karena Allah. Kemudian ketika Allah memanggil dia buat ibadah, dia melakukan ibadah. Lebih baik ngejar dunia karena ini lebih menjanjikan daripada ibadah. Maka orang-orang yang modelnya seperti ini, mereka akan lemah keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla dan susah buat melakukan amal saleh. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Padahal coba ya ikhwah, renungin sedikit saja. Kalau kita ini bekerja siang malam, kemudian kita dapat uang banyak, bisa enggak yang banyak tadi buat kita jadi tenang saja? Kita enggak usah jauh-jauh, tenang saja. Bisa enggak menjamin keluarga kita bakal tenang kalau mereka dikasih uang banyak? Berapa banyak orang-orang yang kaya dengan uangnya mereka berikan kepada semua keluarganya dengan jaminan uang yang berlimpah. Tapi kehidupannya tidak mendatangkan kebahagiaan. Bahkan suami dengan istrinya susah buat ketemu, masing-masing dengan urusannya. Anaknya datang ke rumah nggak ada orang tuanya. Mana orang tuaku? Masing-masing dengan urusan dunianya. Mereka susah untuk berkumpul dan tersenyum bersama. Tapi ada orang-orang yang dengan gajinya sekedar UMR, Allah kasih kebahagiaan, mereka bisa kumpul bersama, berbuka bersama, tersenyum, ibadah bersama. Inilah bagaimana gambarnya ketika seseorang itu yakin sama Allah, maka yang mereka kejar adalah keberkahan. Namun ketika mereka meyakini hawa nafsunya,
maka yang mereka kejar adalah banyaknya sesuatu. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kita berprasangka kepada Allah itu ada dua hal yang kita harus sangat berprasangka kepada Allah dengan baik. Yang pertama adalah dalam menunaikan ketaatan kepada Allah. Supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang Allah selalu naungi, selalu Allah berikan petunjuk. Makanya dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku tergantung prasangka hambaku. Makanya kalau mereka berprasangka baik kepada Allah sehingga melahirkan amal saleh yang sebenarnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat hamba-hambanya tadi di depan para makhluknya, yaitu para malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat hamba-hambanya tadi secara khusus. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah hubunganmu kepada Allah, niscaya Allah akan menjaga hubungannya dengan dirimu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan selalu berada di hadapanmu. Kalau hidup kita ya prakteknya seperti ini, maka kita akan menjadi orang mukmin yang seutuhnya, yang disebut dengan beriman yang sebenarnya, yang selalu menjaga hubungan dengan Allah dengan amal saleh, karena Allah meminta kita untuk beribadah, melakukan amal saleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan memperbaiki amalnya. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, dia merasa butuh kepada Allah, maka dia akan mendekati Allah Azza wa Jal dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Mereka memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya, dikatakan, "Fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah kalian dalam meminta kepada Allah. Mintalah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "Wala yahmilanna ahadakum istibta'ar rizq ayatlubahu bima'siyah." Jangan sampai seorang di antara kalian itu memperlambat datangnya rizki karena kemaksiatan yang kalian lakukan. Maksiat itu mendatangkan keburukan. Loh, sering muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah kemudian Allah memberikan rizki kepada hambanya itu kayak ajal ngejar seseorang, jadi pasti datangnya. Bagaimana dengan terlambat? Nah, Allah itu yang menghilangkan dari hambanya bukan takdir rizkinya. Rizkinya datang, tetapi Allah hilangkan dan Allah kecilkan. Allah hilangkan keberkahannya. Maka datangnya banyak, tapi rasanya jadi sedikit. Ini kalau sudah dihilangkan keberkahannya. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Fa innallaha la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi." Ingat, karena apa yang dimiliki oleh Allah tidak dapat diraih kecuali dengan taat. Jadi kalau kita bicara mau minta sama Allah, kita mau berharap sama Allah, kita mau mengatakan, "Ya Allah, kasih saya bahagia dan keluarga saya." Kita bahkan sering berdoa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Kemudian kita berdoa dengan ini tapi kita masih maksiat. Kita berdoa dengan ini tapi kita masih susah buat ibadah. Mana bisa kita kemudian melihat keluarga kita menjadi penyujuk mata, nurut sama kita dalam ketaatan, ngelihat bahwa keluarga kita pada ibadah semua, tapi kita nggak bisa memberikan contoh kepada mereka. Nggak bisa. Ini yang disebut orang-orang yang tertipu yang sebenarnya. Mereka tinggal apa? Oh, saya akan sekolahkan anak saya ke pesantren.
Tapi orang tuanya tidak menunjukkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Yang penting kan anak saya sekolahin, jangan sampai seperti saya. Tapi orang tuanya menunjukkan dirinya masih jauh dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, ketika orang tuanya melakukan keburukan, ya, maka Allah nggak akan pernah memberikan kebaikan, ya, bagi sekitarnya. Karena Allah mengatakan, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Hasan Al-Basri menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala kepingin menampakkan kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang yang dicintainya, yang menjadi penyujuk mata. Mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, anak, istrinya, saudaranya, yang dicintainya tadi, ya, menjadi penyujuk mata buat dia. Dia ngelihat keluarganya di rumah, oh pada ibadah semua. Ketika orang tuanya kepleset, diingetin sama anaknya, saling ngingetin, seneng hatinya, ya. Syarat untuk bisa mendapatkan ini, orangnya harus bertakwa dulu kepada Allah. Makanya Allah katakan apa? Waja'alna, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Kita kasih contoh dulu. Kita berusaha untuk takwa kepada Allah dulu. Kita buktikan dengan amal saleh di hadapan Allah. Maka Allah akan kasih anugerah itu. Bukan kemudian kita cuma main suruh dengan mengatakan, nak, sholat. Sedangkan orang tuanya nggak beranjak dari tempatnya. Nah, ayo ke masjid. Orang tuanya nggak pernah memberikan contoh ke masjid. Maka jangan pernah berharap kemudian keluarga akan jadi baik ketika kita mengkhianati Allah Azza wa Jalla dengan melakukan keburukan-keburukan. Ya. Saya berikan contoh satu ayat bagaimana, ya, gambaran orang-orang yang tertipu tadi dengan orang-orang yang mereka baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin bagi yang membawa Al-Quran bisa dilihat ayat 249. Allah berfirman, falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum binahrin faman syariba minhu. Dikatakan faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Dikatakan ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa yang meminum airnya, maka dia bukan dari pengikutku. Ya ikhwah, kita bayangin, ya, pasukan yang lagi haus, kemudian di depannya ada sungai mengalir yang luar biasa. Di situ, ya, kita diuji dengan sebuah ujian. Kalau orang minum dari situ banyak, ya, berarti dia nggak nurut sama Allah. Ya, sedangkan orang-orang yang kemudian nggak minum, ya, tapi dengan cara apa? Cuman menciduk dengan air satu ciduk. Kita ini kalau dihadapkan dengan dunia, rasanya yang buat kita selamat tuh kalau kita punya banyak dari dunia tadi. Ya, itu kalau kita ngikutin nafsu. Maka kalau saya punya banyak, sama. Orang kalau sudah haus, oh kalau saya minum banyak, oh nanti aman. Padahal ketika kita haus minum banyak, ya, minum banyak, ya, bukan takaran cukup tapi banyak, maka perut kita akan kembung. Berarti kita nggak selamat. Tapi kalau kita minum cukup, maka kita akan selamat dan akan menghilangkan rasa dahaga. Ini gambarannya. Maka di saat itu, apa yang terjadi? Ya, maka Allah mengatakan illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali orang-orang yang menciduk dengan tangannya. Allah kasih rukhsah, keringanan, ciduk dengan tangan nggak apa-apa. Tapi larangannya jangan minum banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Allah katakan fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Maka kemudian banyak orang yang minum banyak tadi. Karena lemahnya, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, karena lemahnya keyakinannya. Lemahnya keyakinan sama Allah, dia lebih percaya sama dirinya sendiri. Minum banyak. Ya. Kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit di sini kemudian Allah gambarkan. Kan mereka niatnya mau perang kan? Maka kemudian Allah gambarkan falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu
Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudi. Ya, kami ini enggak sanggup, kata mereka. Ya. Dengan apa? Dengan Jalut dan pasukannya. Enggak kuat lagi ngelawan. Lemah jiwa mereka, maka fisik mereka pun ikut lemah. Dihadapkan dengan perang langsung mundur. Mereka langsung menjadi orang-orang yang pengecut di saat itu. Karena mereka ya mengingkari perintah Allah, disuruh minum sedikit, malah minumnya banyak. Mengikuti nafsunya sehingga nafsunya membuat lemah mental seseorang. Ini yang terjadi. Ini yang tertipu. Tapi yang tadi minum sedikit bagaimana? Maka Allah mengatakan, wa qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Allah katakan, orang-orang yang tadi ya, yang minum sedikit, mereka yakin bakal bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Mereka nurut sama Allah Azza wa Jal. Mereka yakin Allah bakal menjamin hambanya. Mereka akan bersama Allah Azza wa Jal di saat mereka taat. Maka mereka mengatakan berapa banyak orang-orang yang sedikit jumlahnya berhasil mengalahkan orang-orang yang banyak jumlahnya dengan izin Allah Azza wa Jal. Karena mentalnya kuat, disebabkan karena amal solehnya. Amal soleh yang Allah terima menjadikan Allah merahmati mereka, meridai mereka, sehingga mentalnya menjadi mental yang kuat. Menghadapi masalah sebesar apapun mereka nggak akan pernah kecil hati. Kenapa? Mereka mengatakan saya punya Allah. Allah yang akan membantu menyelesaikan masalah saya. Tapi begitu kita mulai mengandalkan diri kita, maka kita akan dihantui dengan prasangka. Jangan-jangan gagal gimana, kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Kita lupa buat doa sama Allah. Inilah bagaimana gambaran orang-orang yang tertipu dengan amalnya sendiri, dengan orang-orang yang diterima amal salehnya. Mudah-mudahan dari sini ikhwah, kita bisa merasakan ya perbedaan yang sangat luar biasa besar dan bisa memperbaiki diri dari sini. Dan mudah-mudahan Allah merahmati diri kita dan keluarga kita semua dan memberikan kita istiqomah di atas ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah di atas ketaatan, menjauhkan kita dari keburukan serta fitnah dunia, dan mudah-mudahan Allah menutup hidup kita dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.